Thomas Lembong ini kan boleh dikatakan juru bicara ataupun orang yang sangat mendukung Anies Baswedan gitu kan. Pak Prabowo tidak perlu meminjam uang ya untuk membayari hutang yang jatuh tempo tahun depan atau tahun 2026 atau 2027 ya. DPR ya, khususnya Komisi 3 atau komisi campuran ya, itu harus menyelesaikan undang-undang perampasan aset ya. Karena hanya dengan demikian lagi-lagi kepercayaan publik kepada Prabowo ini akan meningkat. Presiden Prabowo keras, tegas, lugas. Prof, ya, ada kejadian yang sekarang ini yang terjadi ini adalah bagaimana tampak dari gerakan dari kabinet ini langsung mengeluarkan aji-ajinya, langsung menangkap ataupun langsung misalkan kasus Thomas Lembong. Ya. Kemudian 3 hakim. Ya. Prof, apakah ini gambaran dari sebuah kerasnya pemerintahan ini, kuatnya pemerintahan atau lugasnya pemerintahan? Saya belum tahu pasti soal itu ya, tapi yang jelas memang salah satu pernyataan Presiden Prabowo yang sangat keras itu adalah bahwa dia akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika katanya ya. Walaupun itu nggak mungkin, kenapa demikian, mau pakai pesawat apa gitu kan, dan mereka juga lari ke sana mau ngapain, ke daerah dingin, mereka juga nggak kuat gitu kan. Tapi kalau dibilang bahwa mereka akan dikejar sampai ke lubang tikus, itu juga impossible ya, mustahil, karena lubang tikus itu terlalu kecil ya untuk bisa dilewati manusia. Nah, tapi yang jelas pada saat itu muncul, kalimat itu muncul ya, saya bertanya sama seorang teman lah dari Gerindra, ya itu kan ini aja satu pernyataan yang politis dan kemudian normatif gitu kan. Artinya ini metafor aja apa gimana? Ya, tadinya saya melihatnya seperti itu. Walaupun lagi-lagi sekarang kan memang ada kejutan-kejutan ya. Seperti contoh kayak Thomas Lembong, saya juga nggak tahu apakah kemudian menteri yang lain yang juga mengimpor gula itu juga masuk dalam kategori menjadi tersangka gitu kan. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, saya menduganya juga ada unsur politis di situ. Kenapa demikian? Karena Thomas Lembong ini kan boleh dikatakan juru bicara ataupun orang yang sangat mendukung Anies Baswedan gitu kan. Dan Anda juga tahu persis Pak Prabowo itu sama Anies itu bukan mustahil, masih ada perasaan kesal ya, khususnya pada saat waktu itu adu gagasan di dalam presidential debate pada saat itu ya. Dan walaupun memang terus terang saya juga melihat Anies Baswedan memang terlalu keterlaluan loh kalau menyatakan bahwa dia Pak Prabowo itu mendapatkan nilai 11 dari 100 gitu kan. Kenapa saya mengatakan ini keterlaluan? Karena biar bagaimanapun Prabowo itu adalah orang yang cerdas ya, juga cucu dan juga anak orang-orang yang sangat cerdas ya, dan kemudian dia juga adalah orang yang suka baca buku ya, dan berarti cerdas, apalagi dia juga orang yang boleh dikatakan bukan cuma paham tapi juga aktif berbahasa asing ya, tidak cuma bahasa Inggris, mungkin bahasa lain juga ada. Amerika kemarin ya, saya lihatlah di WA Group tuh, oh Tom Lembong ini serius nih, Tom Lembong pakai baju orange gitu kan, bukan orange tapi warnanya merah muda maksudnya. Mungkin antara KPK dengan kejaksaan agak beda bajunya. Tapi kemudian saya cuma langsung berpikir aja, oh kenapa cuma Tom Lembong gitu ya? Kenapa kok ada beberapa menteri yang masuk dalam list yang melakukan korupsi terkait BTS ya? Itu kok masih diangkat jadi menteri gitu kan? Atau kemudian yang jelas-jelas dulu diributkan sebagai orang yang istilahnya itu kena surat perintah penyidikan ya, itu juga masih diangkat jadi menteri. Atau kemudian juga menteri yang dikatakan misalnya juga korupsi yang terkait dengan SIUPP ya, surat izin usaha pertambangan gitu ya, itu kok juga masih bisa jadi menteri. Itu yang kemudian saya bilang it is not fair gitu. Maksud saya kalau memang harus fair, semua aja yang ada di dalam kabinet Prabowo ya, baik itu menteri baru atau menteri lama, kalau memang terindikasi korupsi, ya suruh kejaksaan melakukan penyidikan begitu loh. Jangan kemudian Tom Lembong yang tiba-tiba muncul kan, gara-gara dia berapa tuh kalau nggak salah menyuruh impor gula ya. Kalau nggak salah berapa tuh nilainya tuh? Nggak terlalu gede-gede amat sih kalau saya lihat ya. Dan Anda juga tahu ya, biar bagaimanapun yang namanya gula tuh produksi dalam negeri kan juga masih sangat terbatas. Dan bahkan juga kadang-kadang pabrik-pabrik itu mempermainkan impor gula itu, ada yang
gula refinasi gitu kan, gula yang bukan untuk konsumsi minuman, yang harusnya buat makanan, tiba-tiba diolah dia jadi apa namanya itu gula yang bisa diperdagangkan secara bebas itu. Prof, antara tebang pilih tebang sama cari muka, mana ini yang terjadi? Aduh, saya biarlah masyarakat yang akan menilai ya. Ya, tapi paling tidak kan kita punya pandangan politik. Kalau saya pribadi ya, tadi saya katakan saya senang dan mendukung proses-proses apa namanya itu penangkapan orang-orang yang diduga melakukan korupsi. Yes. Tapi ya supaya saya juga bersifat fair, jangan cuma orang-orang itu dong, gitu kan? Jangan juga kejaksaan hanya kemudian menangkapi hakim. Bagaimana jaksa juga yang harusnya juga menangkapi jaksa dong, gitu kan? Karena biar bagaimanapun kan dalam kasus, Anda tahu kan kasus Jasa Pinangki dulu kan, itu kok berhenti begitu aja, ya, walaupun dia udah sempat masuk penjara, gitu. Tapi kemudian bagaimana yang tadi saya katakan itu, dia pasti nggak sendirian. Jadi kalau dia bernyanyi kan, bagaimana nih ya? Itu kan harusnya nanti semuanya dihabisi itu, baik yang ada di kehakiman, kejaksaan atau bahkan di kepolisian begitu kan? Supaya apa? Supaya kita memang sebaiknya lebih baik ya menangkap orang walaupun itu udah sangat ahli, misalnya hakim agung atau jaksa yang boleh dikatakan sangat senior, itu kalau itu dihabisi, saya yakin yang di bawah ini udah siap untuk mengambil alih posisi-posisi mereka. Dan saya yakin juga kalau memang nanti mereka mendapatkan satu tunjangan yang cukup ya, saya pikir itu kegilaan mereka untuk kemudian melakukan korupsi bisa berkurang. Ini yang saya juga heran ya, ngapain orang kok sampai korupsi 1T gitu ya? Maksud saya untuk apa gitu kan? Sementara Anda tahu kan bisa beli kapling di surga kan? Anda tahu Tuhan itu nggak bisa disogok dengan memberi kapling di surga atau apa ya. Tapi kita melihat bahwa untuk apa sih gitu kan? Dan Anda juga tahu apakah ini kemudian diberikan kepada anak atau cucunya, dan Anda juga tahu ya, kita sebagai seorang muslim tuh melihat ya, kalau ada uang pembagian seperti itu, pasti anak kita, cucu kita tuh pasti karena dia makan uang haram dalam konsepsi agama ya, itu juga anaknya akan tidak nyaman hidupnya. Prof, melihat kejadian Tom Lembong dan 3 hakim yang ditangkap atau yang diperkarakan oleh kejaksaan ini, ditambah dengan pernyataan Prabowo pada saat memberikan amanat pertamanya kepada para menteri, jangan korupsi dari APBN. Ini adalah pesan apa ancaman dari presiden kita? Ya, kalau buat saya awalnya memang pesan ya, tapi buat saya ini juga ancaman. Ini harus istilahnya tuh diterapkan sebagai suatu ancaman. Ya, kalau kamu melanggar apa yang saya ingatkan, kamu nggak ada ceritanya tuh masuk penjara. Ya. Dan kalau itu benar-benar dilakukan, saya rasa tidak ada lagi yang disebut dengan Anda memainkan hukum untuk kepentingan politik. Ya. Anda tahu maksud saya kan? Ya, saya beri contoh misalnya, Anda sebagai seorang politisi ngerti lah ya. Misalnya kan Anda politisi, misalnya, wah Anda pasti pemain juga ya. Dan akhirnya saya bilang, awas loh ya, Bung, ini Anda tuh rahasia Anda tuh ada di tangan saya loh. Saya punya data intelligence dari berbagai sumber loh. Anda kalau macam-macam tidak menuruti kemauan politik saya, masuklah Anda ke dalam penjara. Artinya serius ini, Presiden Prabowo ini serius. Kalau buat saya mudah-mudahan serius, tapi buat saya akan lebih serius lagi kalau kemudian dia bukan melakukan suatu tebang pilih. Ya, itu benar-benar harus diterapkan kepada siapapun dia. Apakah juga orang-orang yang berasal dari partainya atau yang sekarang menjadi menteri ya, yang baru diangkat gitu kan. Walaupun lagi-lagi ya, walaupun memang tidak semua menteri-menteri baru yang terlibat atau diduga terlibat atau masuk namanya dalam list-list BTS itu atau yang kasus yang lain itu kemudian masih menyimpan uang hasil korupsi mereka. Maksud saya ada juga yang sudah dikembalikan ya, baik itu melalui pengacara ataupun mengembalikan secara pribadi ke kejaksaan ataupun KPK begitu. Artinya gini Prof, jika nanti teori kita ini jalan bahwasanya presiden ini melaksanakan apa yang dia ungkap ini untuk memberantas korupsi dan banyak dari anggota kabinetnya nanti yang kena, apa ini tidak menurunkan ratingnya beliau ini? Oh enggak, kalau buat saya justru ini akan membuat rating dia itu meroket, mungkin sampai ke bulan atau bahkan ke planet Mars. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka-mereka yang ditangkap itu bukan dari atau bukan orang-orang yang berada menjadi anak buah dia, maksud saya, baik khususnya ketika dia menjadi presiden, ya. Karena ini kan pelakunya masih
berasal dari pemerintahan masa lalu. Yes. Kan gitu ya. Dan itu, karena itu buat saya katakan ini bersih. Dan kalau ini benar-benar dilakukan terus-menerus, saya berani mengatakan Pak Prabowo tidak perlu meminjam uang ya untuk membayari hutang yang jatuh tempo tahun depan atau tahun 2026 atau 2027 ya. Kenapa demikian? Karena bukan mustahil kalau ini kemudian terus-menerus dilakukan dan jumlahnya kalau tadi satu orang 1 triliun, misalnya ternyata ada banyak, itu paling tidak sekian persen dari pembayaran hutang yang bernilai 800 triliun tahun depan itu bisa dibayarkan dengan uang-uang yang dari penemuan kejaksaan itu. Dan dengan demikian saya juga harus mengatakan ya, karena belum ada aturannya mengenai uang ini akan diambil oleh negara atau enggak, ini juga bisa mempercepat apa yang disebut dengan bagaimana DPR sampai sekarang masih belum menyelesaikan undang-undang mengenai perampasan aset gitu. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, kalau perlu dalam 1 minggu ke depan ya, itu DPR ya, khususnya Komisi 3 atau komisi campuran ya, itu harus menyelesaikan undang-undang perampasan aset ya. Karena hanya dengan demikian, lagi-lagi kepercayaan publik kepada Prabowo ini akan meningkat. Dan kalau ini meningkat juga ya, bukan cuma publik loh ya, tapi kepercayaan dari pelaku pasar, kepercayaan dari investor asing ya, kepercayaan dari lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan finance dan investasi ya, ini tentunya akan tinggi dan ini akan memudahkan rencana-rencana atau program-program ekonomi Prabowo ke depan.